sesuai dengan komponen-komponen ganti kerugian atau restitusi yang ada di undang-undang. Dan dari permohonan itu total perhitungan kewajaran LPSK sebesar Rp120.388.911.030. Sidang kasus penganiayaan David Ozora digelar tertutup dengan menghadirkan 2 saksi anak. KPK periksa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dugaan korupsi di Kementan. Pelaku tabrak lari maut di kawasan Cakung, Jakarta Timur ditangkap dan terancam pidana 15 tahun penjara. Saudara, saya Gracia Adur kembali menemani Anda, saudara. Kami hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya. Berikut laporan khusus lengkapnya. Saudara, sidang kasus penganiayaan David Ozora digelar tertutup dengan menghadirkan 2 saksi anak, yakni teman dan adik mantan kekasih terdakwa Mario Dandi. Sementara itu, saksi anak AG dan mantan kekasih Mario Dandi alias APA yang semula dijadwalkan hadir sebagai saksi berhalangan hadir. Anak AG disebut akan dihadirkan jelang akhir persidangan terkait statusnya sebagai saksi mahkota dalam kasus penganiayaan berat itu. Sidang kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora oleh Mario Dandi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang digelar tertutup sebab menghadirkan 2 saksi anak. Salah satunya adik dari mantan kekasih Mario, Anastasia Amanda. Keduanya diperiksa untuk menggali kronologi penganiayaan David Ozora. Jaksa juga menghadirkan anggota Lembaga Saksi dan Perlindungan Korban (LPSK) Abdanev Jopa untuk menjelaskan restitusi atau ganti rugi penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. LPSK menghitung restitusi biaya perawatan David Ozora dapat mencapai lebih dari Rp120 miliar. Sesuai dengan komponen-komponen ganti kerugian atau restitusi yang ada di undang-undang. Dan dari permohonan itu total perhitungan kewajaran LPSK sebesar Rp120.388.911.030. Dalam persidangan sebelumnya, Jonathan justru menyebut ganti rugi tak sebanding dengan apa yang dialami David Ozora. Menurutnya, ganti rugi akan sebanding jika Mario Dandi mengalami koma. Tentang nilai dan lain-lain saya memang saya pikir nggak ada yang sebanding ya. Kecuali pelaku dilakukan hal yang sama gitu, dibikin koma. Itu baru sebanding menurut saya. 3 saksi lainnya, yaitu pelapor Rustam Hatala dan Anastasia Pretia Amanda yang diduga menjadi pemicu amarah Mario Dandi batal hadir. Sementara pelaku anak AG disebut akan hadir jelang akhir persidangan terkait statusnya sebagai saksi mahkota dalam kasus penganiayaan berat ini. Sebelumnya, Majelis Hakim menggelar sidang Mario Dandi dan Shane Lucas dengan agenda pemeriksaan saksi Selasa pekan lalu. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, hadir sebagai salah satu saksi. Tadi saudara menyampaikan bahwa ada keanehan-keanehan. Nah, keanehannya apa? Keanehannya sejumlah kejanggalan diungkap Jonathan dalam kesaksiannya. Di antaranya, perusahaan asuransi sempat menolak klaim pengobatan anaknya David Ozora. Ditolak karena yang memulai perkelahian adalah David. Terus apa sikap saudara? Saya tanya, siapa yang nulis? Dari Polsek, Pak. Jonathan menambahkan saat menjalani pemeriksaan di Polsek Pesanggerahan, Mario Dandi sempat menjanjikan Shane Lucas dan anak AG akan lolos dari jeratan hukum. Tenang aja, kalian tuh nggak akan kena. Kalian itu yang ngomong nih si Dendi nih. Kalian tuh nggak akan kena si Agnes sama si Shane. Nanti diurusin sama papa. Namun, kesaksian Jonathan dibantah terdakwa Mario Dandi. Saya keberatan soal yang katanya saya mau nyelamatin Shane. Ayah saya yang bakal selamatin Shane, itu saya nggak pernah ngomong. Tidak benar. Itu tidak benar yang mulia. Tak hanya ayah David Ozora, jaksa penuntut umum turut menghadirkan saksi kunci, yakni kedua orang tua teman David Ozora, Natalia Puspitasari dan Rudi Setiawan. Keduanya menceritakan detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan Shane Lucas. Kamu apain anak teman saya? Teman anak saya.
Saya bilang gitu, sampai bonyok begini. Saya bilang. Terus dia bilang, dia melecehkan adik saya, Tante. Saya bilang, kenapa? Dia melecehkan adik saya, Tante. Kata dia. Iya, Terus? saya bilang, kalau dia melecehkan adik kamu lapor polisi dong. Nggak main hakim sendiri, begini. Darah semua yang mulia. Pipinya ini? Iya, Darah semua? darah semua yang mulia. Pipinya ini seperti apa? Seperti orang digaruk kah atau orang diseret di aspal itu? Darah semua yang mulia. Darah semua pipinya? Nggak Itu kelihatan, kulitnya nggak kelihatan. nggak kelihatan. Nah waktu itu ya, posisi saudara lehernya itu saudara gendong seperti bayi itu, David itu sadarkah dia atau dia nggak sadar? Nggak sadar yang mulia. Nggak sadar. Jadi waktu saya nyampe, saya ngeliat dia masih itu ada paru-parunya bergerak. Paru-parunya bergerak. Tapi kan tangannya saya giniin yang mulia. Saya giniin. Saya remes gini. Saya harap dia merespon. Saudara genggam lah ya supaya dia bergerak. Iya, David ini Tante. Tahannya David kuat ya. Tante, Om bawa ke rumah sakit. Jangan pergi ya David. Terus? Jangan pergi ya David. Gak gini dengan maksud mungkin dia merespon. Berarti dia sadarkan. Tangan mananya? Masih ingat tangan kanan, tangan kanan saudara pegang. Iya. Jadi begitu saya remes dia nggak respon. Ya ampun Tuhan. Ya ampun Tuhan. Dia nggak merespon yang mulia. Dia merespon ya? Sama sekali nggak merespon. Saya pegang jantungnya. Masih ada degup jantung. Terus kakinya tuh tremor gini yang mulia. Sidang kasus penganiayaan David Ozora Kamis lalu, jaksa juga menghadirkan saksi 5 satpam kompleks tempat terjadinya penganiayaan. Salah satu satpam, Abdul Roshid, mengungkap Mario Dandi terlihat sangat emosional dan mengaku telah memukul David. Itu masih posisinya nggak bisa tenang gitu pada saat itu. Jadi jalan sono, jalan sini, jalan. Jadi saya harus ngimbangin, ngikutin. Itu masih kayak ya istilahnya orang habis olahraga, masih sedang keringetan, gerak gitu, tampangnya emosi gitu. Itulah saudara. Bahkan dia juga bentak-bentak saya gitu kan, dia bentak-bentak saya, terus ya saya bentak balik lagi kan. Saudara dibentak. Siap. Dibentaknya itu selain tadi dikatakan bahwa gimana kalau terjadi ke anak saudara bapak, iya, gitu toh. Iya, terus selain itu apa lagi yang disampaikan sehingga saya sampaikan ya, tapi bukan begini caranya kan gitu, saya bentak lagi. Terdakwa Mario Dandi membantahnya. Keterangan saksi mengenai saya marah, saya keberatan yang mulia. Oh, saya tidak marah pada saat itu yang mulia. Pada saat itu. Ya, nanti saudara punya kesempatan untuk memberi keterangan seluas-luasnya. Tapi saudara tidak marah. Saya tidak marah. Atas perbuatannya, kedua terdakwa Mario Dandi dan Sean Lucas dijerat pasal penganiayaan berat berencana dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Sudah diperiksa secara profesional, saya terima kasih, dan saya tetap akan kompromi, akan kooperatif, kapanpun dibutuhkan saya siap hadir.